Halo teman-teman, selamat datang di channel Calon Penasehat. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui tanda-tanda akan terjadinya konflik. Tanda-tanda akan terjadinya konflik. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua atau lebih individu atau kelompok yang saling berhadapan, memiliki perbedaan, dan berusaha untuk mencapai tujuannya masing-masing. Konflik dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat individu, kelompok, hingga masyarakat. Ada beberapa tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa akan terjadi konflik. Tanda-tanda ini dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk aspek individu, kelompok, dan masyarakat. 1. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan adalah salah satu faktor yang paling umum menyebabkan konflik. Ketika dua atau lebih individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan ada potensi terjadinya konflik. 2. Perbedaan nilai dan norma. Perbedaan nilai dan norma juga dapat menjadi faktor penyebab konflik. Ketika dua atau lebih individu atau kelompok memiliki nilai dan norma yang berbeda, maka akan ada perbedaan cara pandang dan perilaku yang dapat menyebabkan konflik. 3. Perubahan sosial. Perubahan sosial yang terlalu cepat dapat menyebabkan konflik. Hal ini karena perubahan sosial dapat menimbulkan disrupsi atau gangguan terhadap status quo yang ada. 4. Komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan konflik. Hal ini karena komunikasi yang buruk dapat menimbulkan kesalahpahaman dan misinterpretasi yang dapat memicu konflik. 5. Kurangnya kepercayaan. Kurangnya kepercayaan antara individu atau kelompok dapat menyebabkan konflik. Hal ini karena kurangnya kepercayaan dapat menimbulkan kecurigaan dan sikap saling curiga yang dapat memicu konflik. 6. Pemimpin yang otoriter. Pemimpin yang otoriter dapat menyebabkan konflik. Hal ini karena pemimpin yang otoriter cenderung tidak terbuka terhadap perbedaan pendapat dan kritik, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. 7. Kekurangan sumber daya. Kekurangan sumber daya dapat menyebabkan konflik. Hal ini karena persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas dapat menimbulkan konflik. 8. Faktor eksternal. Faktor eksternal, seperti intervensi pihak luar, juga dapat menyebabkan konflik. Hal ini karena intervensi pihak luar dapat memicu atau memperburuk konflik yang sudah ada. 9. Peningkatan ketegangan. Peningkatan ketegangan antara individu atau kelompok dapat menjadi tanda akan terjadinya konflik. Ketegangan dapat terlihat dari berbagai hal, seperti meningkatnya kecurigaan, permusuhan, dan kekerasan. 10. Disorganisasi. Disorganisasi dalam kelompok atau masyarakat dapat menjadi tanda akan terjadinya konflik. Hal ini karena disorganisasi dapat melemahkan kemampuan kelompok atau masyarakat untuk mengelola konflik secara konstruktif. 11. Peningkatan polarisasi. Peningkatan polarisasi antara individu atau kelompok dapat menjadi tanda akan terjadinya konflik. Polarisasi dapat terlihat dari meningkatnya perpecahan dan pertentangan antara individu atau kelompok yang berbeda. 12. Propaganda. Propaganda yang bertujuan untuk memobilisasi massa untuk melawan kelompok lain dapat menjadi tanda akan terjadinya konflik. Hal ini karena propaganda dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan antara individu atau kelompok yang berbeda. 13. Mobilisasi massa. Mobilisasi massa untuk melawan kelompok lain juga dapat menjadi tanda akan terjadinya konflik. Mobilisasi massa dapat dilakukan oleh kelompok atau individu yang ingin memicu konflik. 14. Peringatan dini. Peringatan dini dari pihak berwenang juga dapat menjadi tanda akan terjadinya konflik. Peringatan dini ini dapat berupa informasi tentang adanya potensi konflik, seperti adanya perbedaan kepentingan yang tajam atau peningkatan ketegangan antara individu atau kelompok. 15. Peningkatan kekerasan. Peningkatan kekerasan antara individu atau kelompok dapat menjadi tanda akan terjadinya konflik. Hal ini karena kekerasan dapat menjadi indikator bahwa konflik sudah mencapai tahap yang serius. Dengan mengenali tanda-tanda akan terjadinya konflik, maka kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi potensi terjadinya konflik. Langkah-langkah pencegahan konflik dapat berupa komunikasi yang efektif, peningkatan kepercayaan, dan pembangunan dialog antar kelompok yang berbeda. Dengan menerapkan berbagai cara di atas, Anda dapat mengetahui bahwa konflik mungkin akan terjadi di masa depan.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.